Halo, Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan belajar tentang materi produksi massal dari Mapel, produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, pertama-tama kita akan mengetahui kompetensi dasar dahulu. Yang pertama, 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal. Yang kedua, 4.10 membuat perencanaan produksi massal. Nah, tujuan pembelajaran materi produksi massal setelah mempelajari bab ini diharapkan yang pertama, siswa dapat memahami tentang produksi massal. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi tentang perencanaan produksi massal. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi rancangan produksi massal. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi tahapan produksi massal. Yang kelima, siswa dapat menganalisis dan mempresentasikan proses produk suatu perusahaan. Yang keenam, siswa dapat membuat dan mempresentasikan rancangan produk sesuai jurusan. Teman-teman, sejauh ini tahu nggak sih apa pengertian produksi massal? Produksi massal adalah sebutan yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Berikut jenis perencanaan produksi. Yang pertama, perencanaan produksi jangka pendek dalam kurung perencanaan operasional, yaitu penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. Oleh karenanya, perencanaan produksi jangka pendek berhubungan dengan pengaturan operasi produksi, penentuan tingkat kegiatan promaka. Perencanaan ini disebut juga dengan perencanaan operasional. Yang kedua, perencanaan produksi jangka panjang, yaitu penentuan tingkat kegiatan produksi lebih daripada 1 tahun, biasanya sampai dengan 5 tahun mendatang, dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin, ekspansi pabrik, dan pengembangan produk dalam kurung product development. Teman-teman tahu nggak sih sifat-sifat produksi massal? Sifat-sifat produksi massal yaitu produk yang dihasilkan berjumlah besar. Sistem produksi disesuaikan pada urutan. Tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Persediaan bahan produk lebih sedikit. Bahan-bahan dipindah menggunakan mesin. Mesin pembuat produk bersifat khusus. Itu adalah sifat-sifat produksi massal. Nah, adapun juga perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide, produk, dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Perencanaan produksi meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan, peminatan, pasar, dan proyeksi penjualan. B. Membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. C. Merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar, dalam kurung bought out items, dan bahan baku. D. Menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. E. Menyiapkan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Adapun juga fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Yang pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, memonitor hasil produksi
aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang kelima, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Selanjutnya, ada tahapan produksi massal. Yang pertama, market research and feasibility study market research. Yang kedua, brainstorming. Yang ketiga, menentukan tujuan dan batasan produk. Yang keempat, menggambar produk. Yang kelima, review produk. Yang keenam, membuat prototype atau sampel. Yang ketujuh, uji coba. Dan yang kedelapan, produksi massal. Ada juga 5 dimensi untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, biaya produk. Yang ketiga, waktu pengembangan produk. Yang keempat, biaya pengembangan. Yang kelima, kapabilitas pengembangan. Kesimpulannya, pengertian produksi massal. Produksi massal adalah sistem produksi barang secara terus-menerus dengan kuantitas barang yang berskala besar. Dalam produksi massal, perusahaan manufaktur dapat menghasilkan ratusan bahkan ribuan produk secara bersamaan. Proses produksi massal biasanya dilakukan oleh perusahaan industri besar dan pabrik dengan ratusan karyawan. Apalagi aliran produk selalu berjalan secara terus-menerus, sehingga tidak mengherankan kalau suatu pabrik besar dapat menghasilkan begitu banyak produk dalam waktu yang singkat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.